gambar ketika kita terjadi bencana di sekolah, kita ambil M-stand ini gempa ya Pak, Bu. Nah ini yang akan saya jelaskan yang tadi. Misalnya Bu, misalnya nih kita lagi bicara gini nih, ada gempa nih. Yang pertama yang dilakukan apa Bu? Ibu-ibu lagi ngajar nih di kelas 1 sampai kelas 3. Begitu ada gempa, ibu-ibunya mau ngapain? Kenapa? Gimana Bu? Keluar ruangan. Oke. Ada lagi Bu? Ibunya ngapain kalau ada gempa? Melarikan diri, menyelamatkan diri sendiri. Yang bener lah Bu. Kita tadi di awal kan udah bilang kita punya warga di sekolah. Warga kita siapa Bu? Anak murid Bu. Jadi yang pertama Bu, kalau terjadi bencana gempa di sekolah, ibu-ibunya lagi beraktivitas di dalam kelas, yang pertama tetap tenang Bu. Tenang. Kita dalam hati Bu, nih aduh anak aku di sekolah sana nih, anak aku di sekolah sini nih. Kita nggak lihat Bu, anak orang di sini udah pada ketakutan, mukanya pucat, udah nangis, udah semua. Betul nggak Bu? Betul kan? Teori tadi nggak ada kan Pak? Di teori tadi nggak ada kan Pak? Nggak ada kan Bu? Anak-anak udah nangis, udah tarik-tarik baju kita, pulang, tanya mama. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus guru lakukan adalah tetap tenang sambil mengajarkan kepada anak-anak kita, tenang nak, tenang, beristighfar. Itu Bu, beristighfar, mengucap. Kadang anak-anak gitu Bu, kita aja kadang-kadang gak sempat lagi ngucap Bu, aduh anak aku di TK tuh, bapak di rumah, mama aku sakit tuh, gak gitu. Kita udah gabung sendiri. Makanya tadi ada kesiapan diri. Kesiapan diri kita adalah tetap tenang. Nah, yang kedua Bu, ajarkan anak-anak kita untuk berlindung. Ini yang akan kita actionnya nanti. Nah, pada saat gempa, ibu-ibunya tolong ajarkan anak-anaknya masuk ke dalam kolong meja Bu. Kan gak mungkin lari sembunyi ke lemari. Yang ada di ruangan kelas adalah meja. Jangan angkat kursi Bu. Kalau ada tas, nih Bu, salah gempa, kita kan tetap tenang. Gempa jangan keluar nak ya, jangan keluar. Jangan keluar. Pertama Bu, tetap tenang sambil buka pintu. Karena ada beberapa sekolah yang saya lihat pada saat belajar mengajar pintu dikunci Bu. Gempa dan tsunami di Jepang, kenapa banyak meninggal Bu anak-anak di dalam gedung? Karena mereka mengunci pintu, nggak sempat buka, runtuh. Padahal gempa dan tsunami itu bisa menyelamatkan, tidak membawa bencana untuk mereka, tapi karena dikunci. Boleh kita tutup tapi jangan dikunci Bu. Nah, waktu gempa, fokus guru-guru pertama tetap tenang. Kalau dikunci, buka pintu selebar-lebarnya. Ajarkan anak-anak kita untuk berlindung ke bawah meja dan ambil tasnya Bu. Nah, bertahan di bawah meja. Begini Bu, tutup suruh anak-anaknya. Kenapa tas Bu? Ada yang tahu nggak? Atau buku tuh, rapor. Tahu nggak Bu, kenapa? Lain Bu, ada lagi melindungi diri, melindungi kepala. Masuk ke dalam kolong meja, tunggu beberapa saat. Pada saat masih gempa terjadi lagi, atau oh ini berhenti nih gempanya, dah gempa, oh lagi mau jalan, mau keluar, gempa lagi, nunduk lagi Bu di bawah meja. Jangan diangkat kursi Bu, kan takutnya ada anak yang kecil, kita nggak kuat untuk angkat kursi untuk menutupi kepala kita dari runtuh-runtuhnya, mungkin ada yang runtuhan, masuk aja ke kolong meja Bu. Karena meja kita sekarang itu kan mejanya kuat-kuat, tapi kalau nggak bisa masuk, ada anak yang agak subur, yang agak sehat, nggak bisa masuk di bawah kolong meja, tahan kepalanya dengan tas atau buku-buku tema yang tebal.
jongkok aja Bu di bawah meja seperti di gambar. Nah, ikuti petunjuk guru yang ada di sekolah. Kemana Bu arahnya? Ibu-ibu kan sudah didasari tadi. Misalnya kasus kita di sekolah ini udah dibentuk struktur, udah ada jalur-jalur evakuasi. Ibu gurunya boleh arahkan kemana anak-anaknya harus berkumpul. Di titik kumpul. Di mana Bu titik kumpul kita? Di halaman. Tapi Bu, kita nggak boleh dorong-dorongan Bu. Sekolah MSET saya tahu bertingkat. Jadi khusus untuk guru yang mengajar di kelas atas yang bertingkat, anak-anaknya disuruh turun, tidak dorong-dorong Bu. Jalan perlahan, jongkok, atau jalan pelan-pelan, tangan tetap posisi tasnya di atas kepala. Jangan dari atas tangga turun tolak-tolakan karena mau kumpul di lapangan, ada yang terkilir kakinya. Jadi itu tadi Bu, yang nggak boleh panik, harus tetap tenang. Ibu-ibunya kan udah tahu tuh, sebelumnya sudah ada jalur evakuasi, sudah ada tempat di mana nih kalau terjadinya musibah. Arahkan anak-anaknya untuk berjalan pelan-pelan, tidak dorong-dorong. Bahasa gaulnya panik Pak. Kan itu tadi saya bilang, kalau gurunya panik, anaknya di mana? Kalau gurunya panik, anaknya kan amburadul semua di dalam kelas. Karena apa? Gurunya juga ingat anak yang di sekolah, ingat suami yang di rumah, begitu juga dengan bapaknya. Jadi kita tetap tenang, tetap istighfar. Anak-anaknya kita fokus berlindung ke bawah meja. Anak yang sekolahnya di ruang yang tinggi, turun lewat tangga itu nggak boleh dorong-dorong. Jangan dorong-dorong, fokuskan kepada anak. Jangan panik Nak. Jalannya pelan-pelan, kumpul di titik kumpul di halaman. Nah, begini ya, di gambar juga sudah kita melindungi kepala. Terus kita ada titik kumpulnya. Kita titik kumpulnya di lapangan aja Bu, karena kan kita jauh dari jalan. Kalau kita jauh dari jalan, kita nggak perlu ada tempat evakuasi atau bla 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 yang lain. Karena kita kalau di sekolah yang dekat dengan jalan, kita harus buat lagi. Karena jangan mereka begitu ada musibah, mereka lari ke jalanan, mereka ditabrak dengan motor dan lain-lain. Nanti setelah di titik kumpul, nah setelah anak-anak berada di titik kumpul, lanjut Bang. Ini oke. Nah ini ya tadi. Oke, ini berlindung tadi, tempat tetap tenang, nggak boleh panik, bertahan. Nah, ini Bu, apa saja yang bisa melindungi kepala? Karena kepala sifatnya fatal kan Bu, Pak. Kalau terjadi gempa, runtuh asbesnya yang terkena kepala. Bu, kenapa mesti harus tas? Kenapa mesti harus buku? Kenapa mesti harus tutupin kepala? Nggak mungkin runtuhan asbes dan lain-lain jendela tuh runtuhnya kena pinggang kita dulu. Karena kita posisinya kan berdiri dan duduk. Jadi lindungi kepala kita pertama sekali adalah lindungi kepala kita dengan buku tas. Oke, lanjut. Nah, ini Bu yang kita mau action nanti sama anak-anaknya. Lagi belajar, merunduk. Terus kita masuk ke bawah kolong meja untuk menghindari yang lain-lain. Terus kita berjalan keluar. Nggak boleh panik, nggak boleh dorong-dorongan di tangga. Harus jauh dari tiang listrik. Nah, di akhir ini Bu, ada laporan keselamatan Anda pada tingkat 3G. Itu yang tadi saya bilang, struktur organisasinya. Di bagian P3K-nya dicek, ada nggak anaknya yang terluka. Kalau terluka kita punya UKS,
anak-anaknya boleh dibawa ke ruang UKS. Sampai di sini ada yang paham nggak Bu?